Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Selamat malam semuanya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa Sidki Ar-Rahmah Surabaya semester 3 dalam mata kuliah pengantar manajemen dalam bimbingan Ustadz Ahmad Faiz Qodayatoha MM. Di sini kami akan menjelaskan sebuah makalah tentang pengendalian dan kualitas kinerja. Materi ini dibutuhkan agar tujuan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Apa itu manajemen? Bagaimana tahapan-tahapannya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana pengelolaannya? Teknik-tekniknya? Itu semua insya Allah akan dijelaskan bersama teman kami dalam video selanjutnya. Baiklah, kita akan membahas tentang manajemen controlling yang akan dibahas pada slide berikut. Pengertian dari manajemen controlling ialah manajemen controlling adalah proses sistematis di mana manajer mengatur kegiatan untuk memenuhi tujuan yang direncanakan dan standar kinerja. Kontrol organisasi mengacu pada proses sistematis mengatur kegiatan organisasi untuk membuat mereka sesuai dengan harapan yang ditetapkan dalam rencana, target, dan standar kinerja. Dalam artikel klasik tentang kontrol fungsi, Douglas Sherwin merangkum konsep sebagai berikut. Inti dari pengendalian adalah tindakan yang menyesuaikan operasi dengan standar yang telah ditentukan. Dan basisnya adalah informasi di tangan manajer kinerja, serta tindakan yang diambil untuk memperbaiki setiap penyimpangan dari standar. B. Tahapan atau langkah-langkah dalam mengendalikan manajemen. Nah, dari itu ada dua tahapan. Yang pertama, tahapan dalam mengendalikan manajemen. Yang kedua, proses pengendalian kerja. Yang pertama, tahapan dalam mengendalikan manajemen, yaitu adalah sistem pengendalian manajemen suatu perusahaan yang di dalamnya terdapat orang tertentu yang menjadi tolak ukur yang mengontrol suatu perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan tersebut. Tahapan dalam mengendalikan manajemen. Tahapan dalam mengendalikan manajemen itu ada 4 proses. Yang pertama pemrograman, yang kedua penganggaran, yang ketiga operasi dan akuntansi, yang keempat laporan dan analisis. Adapun pemrograman itu untuk menyusun langkah-langkah atau strategi apa yang akan dilakukan agar karyawan atau bawahan tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua, penganggaran, yaitu tentang mengendalikan anggaran, bagaimana anggaran tersebut menjadi efisien dan efektif dan tidak merugikan suatu perusahaan. Yang ketiga, operasi dan akuntansi, yaitu berkaitan dengan pencatatan, yaitu menyiapkan data, laporan agar dapat mengukur pekerjaan yang telah lalu dan disesuaikan kembali dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang terakhir, laporan dan analisis, yaitu sebuah kebijakan seperti penghapusan, mengubah program yang ada di perusahaan dan sebagai penelitian dan evaluasi yang kemudian dianalisis dan dijadikan laporan. Dua, proses pengendalian kerja. Proses pengendalian kerja dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fungsi manajemen, yaitu manajer harus selalu mengontrol
agar tujuan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang kedua, proses dinamis, yaitu perencanaan yang pada hakikatnya telah melakukan proses pengendalian. Yang ketiga, kegiatan yang berkelanjutan, yaitu manajer harus memantau agar karyawan selalu pada jalan yang benar. Yang keempat, kontrol berwawasan depan. Kontrol dilakukan untuk waktu ke depan, bukan untuk hal yang telah lalu. Yang terakhir, kontrol berkaitan erat dengan kontrol. Kontrol tidak dapat terpisah dengan rencana, karena tanpa kontrol tidak ada rencana. Tanpa rencana tidak ada kontrol. C. Pengelolaan dan pengendalian kualitas. Jadi ini terbagi menjadi 3, pengertian kualitas, jenis-jenis pengendalian, dan teknik TGM. Pertama adalah pengertian kualitas. Secara sederhana, kualitas memang diartikan sebagai tingkat keunggulan dari suatu. Tapi menurut kualitas itu juga diartikan sebagai suatu kondisi dinamis yang dia itu berhubungan dengan produk, kemudian manusia, tenaga kerja, personil beserta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan manusia. Lanjut ke jenis-jenis pengendalian. Pengendalian jenis pengendalian dibagi menjadi 3, preliminary control, concurrent control, dan feedback control. Bismillah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip TQM. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah apa itu TQM. TQM adalah Teknik Quality Management. Apa sih yang dinamakan dengan Teknik Quality Management? Nah, TQM ini adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus. Nah, Total Quality Management ini menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Jadi, Total Quality Management adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui pelanggan. Dalam TQM, semua anggota organisasi ataupun karyawan perusahaan itu harus berperan aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, serta budaya mereka bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk atau layanan yang akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. Nah, TQM ini mempunyai prinsip atau elemen yang menjadi dasar atau pokoknya. Ada 8 poin. Yang pertama adalah customer focused, yaitu fokus pada pelanggan. Kemudian poin yang kedua adalah total employee involvement, yaitu keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah process centered, yaitu pemusatan perhatian pada proses. Kemudian yang keempat yaitu integrated system, yaitu sistem yang terintegrasi. Kemudian elemen yang kelima yaitu strategi and systematic approach, yaitu pendekatan strategi dan sistematik. Kemudian elemen yang keenam adalah continual improvement, yakni peningkatan yang berkesinambungan. Kemudian yang ketujuh, fact-based decision making, yakni keputusan berdasarkan fakta. Kemudian elemen ataupun prinsip yang terakhir yaitu communication, komunikasi. Dapat disimpulkan bahwasanya pengendalian dan kualitas kerja itu untuk memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan standar tujuan yang telah ditentukan. Dan untuk mencapai pengendalian dan kualitas kerja, maka dibutuhkan langkah-langkah seperti pemrograman, penganggaran, akuntansi, dan laporan dan analisis. Dan juga tekniknya seperti Six Sigma, benchmarking, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menjadikan pekerjaan kita menjadi efektif
dan efisien. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.